Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Eh, Sekali lagi terima kasih kami aturkan buat buat teman-teman, terutama Mas Tri, Mas Arief gitu ya. Menarik sebetulnya kalau kita bicara tentang bagaimana sih PR mensikapi situasi yang berubah gitu, terutama finance PR gitu, karena kan memang ada beberapa hal ketika terjadi perubahan-perubahan dan perubahan itu di Gen Z ya, itu seringkali kita miss tuh ya, karena yang sekarang ini memang agak luar biasa gitu, perubahan generasinya tuh relatif lebih cepat gitu, sehingga ada satu generasi yang usianya sangat pendek, terus kemudian agak susah dipahami bahkan oleh generasi yang pas di bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga kemudian bagaimana mereka menganggap sebuah objek yang sama gitu, cuman perlakuannya berbeda. Nah, ini yang akan kita bahas dalam 30 menit ke depan gitu. Makanya kemudian saya izin untuk share. Kita akan ngebangun, akan melihat bagaimana sih sebetulnya PR strategic for dynamic Gen Z lah. Kita anggap sebagai Gen Z, generasi terakhir dari sebuah generasi, walaupun setelah itu udah ada generasi berikutnya gitu ya. Tapi ini menarik tuh bagaimana kita membahas tentang PR strategic for dynamic Gen Z. Mereka punya pandangan yang sangat berbeda, bahkan ketika berkaitan dengan uang, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan sikap gitu. Itu satu sama lain saling ini nih, saling membangun ekosistem. Sehingga kalau misalnya kita lihat beberapa bulan yang lalu gitu ya, sebelum kita rame-rame campaign, itu beberapa industri keuangan, kita sebut sebagai perbankan lah, mereka bikin kampanye tentang bahwa Gen Z harus punya rumah secara cepat gitu ya, harus punya rumah. Mereka kemudian bikin program pinjaman pinjaman seperti biasanya lah sebetulnya yang dulu kita sebut sebagai KPR gitu ya, tapi kali ini mereka lakukan terhadap Gen Z, terutama untuk pekerja awal agar memiliki rumah gitu. Saya sih sekarang kemudian iklan itu nggak ada, tapi dalam praktis saya di iklan itu salah tuh nangkep Gen Z bagaimana mereka memperlakukan rumah. Bahwa buat mereka rumah itu adalah tempat tinggal, bukan investasi, bukan sesuatu untuk masa depan gitu ya. Sehingga ketika mereka sekarang katakanlah masih tinggal di kos-kosan atau masih ngontrak gitu ya, atau masih pindah-pindah, buat mereka nggak apa-apa gitu. Yang penting ada rumah untuk tempat di mana mereka tinggal. Jadi yang penting adalah fungsinya nih, bukan kepemilikannya. Nah, sementara iklan itu kan ngedorong bagaimana anak-anak Gen Z itu memiliki rumah lewat KPR gitu. Ini salah satu contoh tuh bagaimana kemudian kita harus menghadapi sesuatu yang berbeda. Nah, itu PR tuh pada sisi mana, itu yang pertama dari sikap Gen Z sendiri. Yang kedua adalah dari sikap media sendiri nih. Karena kan ada satu perubahan yang sangat mendasar dan perubahannya sangat cepat gitu ya. Kalau dulu ada radio, kemudian ada TV, ada koran, itu kan cukup lama menguasai itu. Nah, sekarang kemudian sudah berpindah ke sosial media, tapi sosial media pun menjadi sangat praktis. Kita dulu sempat lama dengan Facebook. Facebook agak lama musimnya, kemudian sekarang ada Instagram. Kemudian ada Twitter, ada TikTok. Nah, itu perlakuan antara Instagram, antara TikTok dan Twitter itu juga sudah berbeda banget. Bahkan ada anak Twitter yang bilang, gue sih nggak main TikTok ya. Nah, itu karakternya beda. Makanya ini yang akan kita bahas sebetulnya, sampai seberapa jauh sih kita harus memahami Gen Z ini gitu ya, Gen Z ini, sehingga kita bisa melakukan kampanye yang bagus gitu ya. Karena ini tahun politik, ya boleh lah. Nanti saya akan ngomongin beberapa case yang terkait dengan politik gitu. Kalau kita lihat kan, tadinya kan anak-anak muda itu sangat anti politik lah, sampai mungkin 2 bulan yang lalu. Dan sekarang fenomena di beberapa kota besar, justru di luar dugaan anak-anak muda tuh suka politik. Bahkan para penggemar K-popers yang tadinya cuek dengan kehidupan selain di luar fansnya Korea gitu, itu sekarang mereka menunjukkan antusiasme politik untuk mendukung paslon-paslon yang mereka sukai. Ini juga menarik nih. Makanya kemudian nanti kita munculkan gitu. Ini yang pertama, pertanyaannya bisa apa sih Gen Z gitu. Ini yang sering nih, bisa apa Gen Z gitu. Pertanyaan dari
generasi-generasi sebelumnya gitu ya, terutama generasi milenial atau mungkin generasi baby boomers yang di atasnya itu, mereka seringkali nganggap Gen Z ini generasi yang sangat berbeda. Bahkan ada satu istilah yang mereka nggak suka banget gitu ya. Gen Z ini disebut sebagai generasi strawberry, yang kelihatannya indah tapi cepat busuk, yang kelihatannya indah tapi cepat layu gitu ya. Itu yang mereka sebut yang disebut sebagai generasi strawberry lah. Ada beberapa sebutan-sebutan tuh yang muncul gitu. Tapi uh, yang jelas sudah pasti mereka nggak suka. Cuman sebutan-sebutan itu membuat kita menjadi salah pada saat melakukan teknik komunikasi. Karena memang ya tadi ketika salah membangun stigma, kemudian programnya ya udah pasti akan salah gitu. Nah ini kita lihat nih kira-kira sebetulnya Gen Z itu kayak apa gitu, sehingga kemudian kita bisa masuk ke dalam gitu. Itu yang pertama ya. Bisa apa sih sebetulnya nih Gen Z? Ini yang pertama nih. Kalau kita lihat, yang pertama adalah bahwa nilai-nilai religius yang dilakukan oleh Gen Z itu relatif berbeda dengan nilai-nilai religius oleh generasi-generasi di atasnya. Atau mungkin saya bisa bilang kalau generasi-generasi sebelumnya itu bukan nilai religius, tapi lebih banyak nilai spiritual gitu. Jadi kalau melihat orang yang agamanya bagus, ya yang sholatnya rajin, yang pintar ngaji gitu ya, itu kemudian dijadiin patokan. Tapi sementara Gen Z tidak hanya sekedar melihat itu, mereka lebih lebih holistik tuh. Mereka lebih holistik ketika memahami nilai religius itu adalah nilai memberi, nilai menghargai orang lain. Nah ini yang penting nih. Ini yang seringkali nggak disadari, sehingga sebetulnya dari nilai religius itu mereka lebih cepat menerapkan, terutama ketika terjadi perbedaan gitu ya. Orang-orang generasi sebelumnya sering sering bingung ketika ditanyain, lah kan dia sholatnya rajin, tapi kenapa masih korupsi ya gitu. Itu sering banget tuh kita kebingungan dengan pertanyaan itu. Nah, jadi tolong harus agak hati-hati ketika kita memunculkan itu tuh, itu religius. Terus kemudian di bawahnya bagaimana nilai-nilai nasionalis yang dulu dipaparkan mungkin dalam bentuk hafal Pancasila, hafal P4 gitu ya, dengan lagu-lagu kebangsaan gitu. Sekarang mereka sama sekali tidak menggunakan itu tuh. Mereka nggak menggunakan nasionalisme zaman dulu lah gitu. Tapi kita bisa lihat di zaman mereka sekarang kita punya produk-produk lokal yang bahkan secara harga itu lebih mahal daripada produk-produk global, bahkan menjadi market leader gitu ya. Dan itu diawali oleh Gen Z. Jadi mereka punya nasionalisme yang berbeda. Jadi nggak bisa juga tuh kemudian mereka ada lagu kebangsaan kemudian dengan serta-merta langsung terenyuh gitu ya, walaupun ini memang karena edukasinya kurang juga, tapi mereka punya nasionalisme yang bagus dan berbeda. Integritasnya juga mereka menunjukkan sikap jujur dan apa adanya gitu ya. Terus mereka bisa mewujudkan nilai-nilai mandiri dengan menunjukkan sikap mandiri, nggak merepotkan orang lain. Nah ini agak berbeda nih. Kalau kita lihat misalnya sekarang itu di antara mereka terkenal dengan istilah generasi sandwich. Mereka sering banget nih, gila gue generasi sandwich banget. Emang kenapa? Oh iya, karena gue menghidupi orang tua gue, terus sementara gue juga harus menghidupi keluarga gue gitu. Itu yang namanya generasi sandwich tuh. Ya ini debatable lah gitu ya. Sementara generasi-generasi sebelumnya mereka akan bangga kalau mereka menghidupi orang tuanya nih. Tapi kalau yang sekarang mereka nganggap jadi beban. Ini salah satu contoh juga nih. Nah terus kemudian ada nilai gotong royong yang mereka nggak suka konfrontatif, itu juga muncul. Tapi ini yang muncul tuh bagaimana sih sebetulnya ini kita harus munculkan gitu ya. Ini beberapa hal nilai-nilai gotong royong, mereka punya sesuatu yang berbeda. Makanya mensikapi bullying juga itu harus agak hati-hati. Tapi yang menarik memang ada satu kontradiksi interminis gitu ya, ketika mereka suka gotong royong, tapi di sisi lain orang menganggap Indonesia itu sekarang paling jago untuk melakukan digital bullying. Ada artis Korea yang sampai bunuh diri gitu ya, gara-gara dibully oleh netizen Indonesia. Itu juga banyak tuh. Jadi ini sisi negatifnya juga banyak gitu ya. Tapi di sisi lain mereka punya kekuatan menggerakkan massa yang luar biasa, yang sekarang kita sebut sebagai no viral, no justice.
itu juga mereka punya kepedulian yang banyak. Jadi begitu ada case yang sedang dirugikan oleh PLN misalnya, nah itu mereka bikin bikin kelompok yang luar biasa, terus bikin gerakan sampai kemudian case itu selesai. Ini salah satu contoh tuh bagaimana gotong royong digitalnya juga muncul. Artinya apa? Akan lebih enak apa ya, menggerakkan mereka ketika itu basisnya adalah gotong royong, basisnya adalah kolaborasi. Tapi akan susah kalau basisnya sekedar kompetisi. Nah, seringkali ini beberapa corporate gitu, terutama PR gitu ya, kan dulu seringkali kita terlibat dengan PR-PR yang tradisional ya, lomba penulisan di media massa gitu. Terus kemudian apalagi itu, lomba penulisan di media massa, lomba menulis artikel gitu, itu kan seringkali dilakukan tuh. Nah, sekarang tuh dirubah menjadi yang namanya user generated content, UGC. Jadi orang berlomba-lomba untuk diajak bikin sesuatu, bikin konten sesuatu gitu. Uh, Mungkin banyak ketika hadiahnya gede, itu keterlibatannya gede gitu. Tapi coba dicek deh siapa yang ikut. Coba dicek siapa yang respon. Itu rata-rata memang istilah kita adalah bounty hunter yang memang mereka pemburu hadiah gitu. Jadi mereka datang dari satu brand ke brand lain yang ada yang sedang bikin UGC gitu, mereka ikutan. Berharap untuk dapat hadiahnya. Bahkan ada beberapa mereka punya komunitas sendiri, mereka punya WA group sendiri gitu ya. Itu dikasih tahu tuh, ini sekarang misalnya asuransi mandiri gitu. Ini sekarang lagi bikin, wah tuh mereka serbu semua tuh ke situ tuh. Artinya apa? Ya artinya sebetulnya yang ikut orangnya itu aja gitu. Tapi kita tidak bisa menggerakkan orang yang tadinya biasa-biasa aja kemudian menjadi berpartisipasi. Nah ini yang harus agak hati-hati nih. Gotong royongnya mereka tuh agak berbeda gitu ya. Jangan sampai kita terjebak seperti halnya lomba penulisan artikel yang zaman dulu gitu loh. Sebetulnya yang ikut ya orangnya itu aja gitu. Ini yang menarik untuk gotong royong gitu ya. Jadi biar kita tidak apa ya, tidak terjebak lah. Ini tadi yang nilai-nilai religius, mereka sekarang bisa memprotes ketika kita membangunkan sahur lewat toa masjid gitu ya. Kalau generasi sebelumnya nggak berani tuh, ada masjid teriak-teriak, pengajian yang pakai pengajian yang pakai toa di luar masjid tuh zaman dulu, wah gila, ntar kualat lagi nggak masuk surga gitu. Tapi anak sekarang dengan alasan yang rasional, mereka mereka diskusi dengan itu gitu ya. Mereka diskusi dengan itu. Nah itu nilai-nilai religiusnya tuh. Bahkan bisa ngajak orang yang beragama lain untuk melakukan pekerjaan yang sama gitu. Itu sudah mulai lebih ini yang jadi konflik sebetulnya. Orang-orang tua nganggap ini kok gimana ya gitu. Berbuat baik tapi kok ngajak agama lain gitu. Itu yang masih terutama menjelang Ramadan nih sebentar lagi pasti akan ada banyak tuh anak-anak muda yang bikin gerakan buka puasa bersama, bagi-bagi takjil gitu ya. Tapi kegiatannya dilakukan oleh anak muda temennya yang agamanya dari tempat yang berbeda dan mereka santai aja gitu. Plus nasionalisme yang tadi kita bahas. Nasionalisme kita itu nasionalisme yang berbeda banget. Mereka punya pola yang berbeda gitu, tapi ketahuan mereka yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Kita sekarang bisa dilihat fashion lokal itu yang bisa jualan 2.000, 3.000, 4.000 pieces itu hanya dalam hitungan menit. Dalam hitungan bahkan ada yang 15 menit, bahkan ada yang 2 menit gitu. Kemarin saya ketemu salah satu owner fashion lokal gitu, mereka bisa jual 5.000 pieces itu hanya dalam waktu 2 menit. Nah, tentu saja dengan adanya digital gitu. Tapi kan di generasi sebelumnya, generasi milenial ataupun baby boomer, sangat jarang orang yang punya nasionalisme untuk memberi brand-brand lokal gitu. Sementara ini ketika ditanya, wah ini lokal nih, keren banget nih pasti. Itu yang nasionalisme ini yang harus agak hati-hati. Jadi bukan hanya bangga dengan lagu dan Pancasila ataupun P4 gitu ya, tapi sikap dan perbuatan mereka yang muncul. Belum lagi kalau mereka keluar negeri gitu. Mereka bangga menyebutkan Indonesia dan agak nggak suka kalau emang kita orang Malaysia, beda banget gitu. Mereka punya nasionalisme yang berbeda gitu. Nah, apa yang kita pelajari dari sini sebetulnya lesson learn-nya adalah karakter menghargai antar umat beragama, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia itu bisa bertanggung jawab secara mandiri. Jadi kalau misalnya gampangnya nih, kalau dulu generasi milenial menggunakan bahasa yang agak berbau-bau Inggris gitu ya, itu bangga sebagai bagian dari kecerdasan gitu.
sekarang malah dikatain sebagai anak Jaksel, sebagai anak Jakarta Selatan yang sebentar-sebentar Inggris gitu. Kalaupun ada yang ngomong kayak gitu ya udah mereka biasa aja gitu, tapi tidak menjadikan itu sebagai satu level tertentu lah dengan bahasa Inggris. Sama halnya ketika mereka melihat orang asing tuh, mereka nggak look up, mereka ya biasa aja gitu. Karena mereka tadi punya harga tersendiri, cuman lagi-lagi mereka seringkali disalahartikan, seringkali salah ditangkap oleh generasi pendahulunya lah gitu ya. Sehingga itu tadi mereka point of value-nya seringkali beda. Anak muda sekarang Gen Z itu dinamis. Cuman sama generasi sebelumnya dibilang labil. Mereka kalau punya ngambil keputusan ini banget tuh labil banget gitu. IPK naik dikit, IPK turun dikit aja udah frustasi, nggak mau makan gitu ya. Itu dibaca labil gitu. Padahal sebetulnya mereka punya alasan sendiri. Gitu. Jadi satu mereka adalah dinamis. Kemudian kedua suka kolaborasi, mereka nggak suka kompetitif dan konfrontatif. Ini yang menarik nih, karena kalau kita lihat sekarang sedang ada kampanye 01, 02, dan 03 gitu ya, dengan 54% pemilih adalah Gen Y dan Gen Z, itu kelihatan banget tuh bagaimana kampanye yang kolaboratif itu jauh lebih dihargai ketimbang kampanye yang kompetitif dan konfrontatif. Ini kan menarik nih, kita bisa melihat misalnya yang dilakukan oleh 03, partainya PDIP. Pada saat begitu Ganjar dikampanyekan sebagai pihak oposisi gitu ya, PDIP sebagai oposisi, yang mereka konfrontatif dengan Jokowi, itu perolehan suaranya Ganjar bukannya naik tapi malah turun. Bahkan saya bilang kalau tadinya sama timnya Ganjar yang lebih kecil gitu ya, hasilnya lebih jelek. PDIP pun dihujat gitu ya, karena sebagai partai yang kasus korupsinya paling tinggi. Tapi begitu mereka pindah menjadi kampanye kolaboratif gitu ya, di mana Ganjar menjadi seperti Ganjar yang dulu bilang apa adanya, itu lebih disukai, itu lebih bagus. Nah itu contoh kolaboratif tuh. Jadi konfrontatif nggak bisa, kompetitif nggak bisa, ya kolaboratif yang harus dilakukan. Atau yang lebih fenomenal lagi adalah yang dilakukan oleh Anies dengan desak Anies gitu ya, diikuti oleh Prof Mahfud, diikuti dengan yang lain. Tapi ini fenomenal tuh, bagaimana di desak Anies itu kemudian kolaborasi terjadi tuh. Di situ nggak ada ngejelek-jelekin orang lain, di situ cuma ngomong yuk kita mau kemana nih gitu ya. Itu yang jadi bagus, makanya kemudian kampanye kolaboratif ini yang muncul. Nah sehingga lesson learn apa yang kita bangun adalah tadi mereka memang suka kolaboratif dan menghargai perbedaan. Nah ini agak repot, yang harus agak hati-hati, terutama ketika kita kampanye dengan isu-isu yang sensitif tuh, isu tentang apa LGBT, HIV/AIDS gitu ya. Itu kalau salah-salah isu mereka malah rejecting dengan kita. Itu sebetulnya yang ada tuh, makanya kemudian bagaimana kita melakukan ini sekarang ngomongin case study-nya nih, apa sih yang bisa kita pelajari gitu ya dari sini gitu. Ya, jadi sebetulnya bagaimana kita melihat, bagaimana kita melakukan kampanye, tapi tidak lagi mendengar telling, dengan mengatakan sesuatu, apalagi dengan mengajak sesuatu itu berat banget lah. Saya yakin teman-teman beberapa perbankan tahun lalu belajar bagaimana susahnya menarik mereka untuk melakukan kredit rumah gitu. Buat mereka kredit rumah itu hal yang membuang-buang uang gitu ya. Mereka berpikirnya sederhana lah. Daripada uang cicilan itu dibuat buat nyicil rumah, sementara mereka bisa ngontrak dengan harga lebih murah, uangnya bisa diinvestasiin, itu jauh lebih berharga. Bahkan kadang-kadang mereka lebih milih mendingan buat keluar negeri daripada buat buat nyicil rumah. Keluar negeri itu bukan buat mereka adalah investasi knowledge, investasi pengalaman gitu ya. Agak berbeda nih dengan generasi sebelumnya yang kalau keluar negeri itu adalah bagian dari apa ya, level status sosial. Nah, tapi anak-anak sekarang keluar negeri itu bagian dari pengalaman yang harus mereka lakukan. Ketika mereka share ke sosial media, itu bukan share karena mereka pengen, karena sekedar mereka sudah pernah keluar negeri, tapi pengalaman yang mereka dapat tuh. Makanya kemudian yang mereka share kadang-kadang agak berbeda dengan yang di-share oleh generasi-generasi sebelumnya. Ini yang harus dipelajari juga. Jadi yang pertama adalah
bagaimana kita tidak lagi melakukan telling, tapi showing apa yang bisa mereka lakukan. Jadi jangan heran, mungkin bisa jadi ada beberapa lembaga-lembaga keuangan yang sekarang agak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja Gen Z atau Gen Y gitu ya. Mereka punya referensi tentang dinamika yang tersendiri itu. Bahkan ketika mereka melihat ini tidak equal buat mereka, mereka akan segera keluar. Padahal dulu kalau kita melihat yang namanya industri keuangan gitu ya, masuk ke perbankan misalnya, itu udah nggak bakal keluar lah gitu ya. Sampai awal dari akhir tuh ya di situ terus gitu. Sementara anak-anak sekarang nggak ngelihat yang seperti itu. Mereka ada yang bahkan menolak sejak awal nggak mau ke industri itu. Terutama sekarang industri-industri perbankan bahkan yang mereka ketahuan membiayai proyek-proyek yang tidak sehat dengan lingkungan. Saya ngalamin beberapa kali ketika ada anak-anak lulusan baru gitu, kok nggak mau ke sini gitu, nggak mau. Saya tahu kok dia yang biayain apa pengerusakan hutan di Kalimantan gitu. Saya tahu kok dia yang biayain apa perusahaan paper gitu. Itu dengan jelas tuh. Makanya ini harus agak hati-hati case tadinya. Bagaimana kemudian PR melihat mereka nih. Nah itu dia. Bagaimana PR melihat mereka. Saya harus minta maaf gitu. Yang pertama adalah PR kayaknya harus potong generasi nih. Harus potong generasi bukan untuk memahami mereka. Ya untuk memasukkan anak-anak muda ini menjadi dari bagian strategis dari PR itu sendiri. Jadi itu kan agak beda ya kalau dulu zaman saya mungkin kita masih belajar sama senior. Jadi wah datang tuh kita menghormati banget lah, senior punya banyak pengalaman gitu. Tapi sekarang kita harus fair aja lah. Mana yang lebih pengalaman antara kita dengan anak-anak Gen Z yang paham tentang Instagram. Jangankan itu, Instagram ke TikTok aja itu mereka udah dua generasi yang berbeda tuh. Artinya apa? Kita memang harus mulai potong generasi, menghadirkan mereka di posisi manajemen yang kita punya. Nah itu penting tuh. Cuman berani apa enggak gitu ya. Posisi mereka menempati posisi-posisi manajemen. Kenapa startup banyak yang kemudian sukses untuk menggalang anak-anak muda PR-nya gitu? Karena memang PR-nya anak muda. Gen Y dan Gen Z gitu ya. Mereka berani memberikan tanggung jawab lah gitu. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang kita lihat di Instagramnya lah. Miminnya, adminnya, masih harus approval ke atas apa enggak? Kalau masih harus approval ke atas, kayaknya kita belum siap deh untuk menyerahkan atau untuk berinteraksi dengan Gen Z pada saat apa berinteraksi dengan Gen Z secara interaktif. Ya itu yang harus mereka lakukan adalah ya dengan kita melakukan itu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kolaborasi ini yang harus kita rubah. Bukan kita rubah. Bagaimana kita harus sebagai korporasi harus masuk ke dunia kolaborasi. Bukan lagi dunia kompetitif. Bahwa kita yang terbaik, bahwa kita yang nomor satu, itu udah nggak ada lagi. Tapi kita bisa kolaborasi dengan siapa. Ini yang terutama di brand-brand gede itu masih agak gengsi gitu ya, untuk melakukan kolaborasi. Tapi sekarang kalau kita lihat brand-brand global yang paham banget bagaimana Gen Z itu, mereka sudah kolaboratif banget tuh. Mereka bahkan mau berkolaborasi dengan perusahaan yang baru muncul kemarin sore. Kita misalnya bisa lihat tuh di Indonesia teh botol misalnya, teh botol brand gede yang sudah puluhan tahun gitu, mereka bisa tuh berkolaborasi dengan produk sepatu Kompas yang baru lahir kemarin. Tapi Kompas ini udah menjadi minat anak muda. Nah, mereka mau tuh melakukan kolaborasi. Nah, kira-kira kita berani nggak melakukan kolaborasi dengan yang sedang jadi tren dengan anak-anak sekarang gitu? Sama juga tuh di politik juga sekarang sedang terjadi seperti itu kan. Mereka masuk menjadi gerakan-gerakan yang mengajak kolaborasi, nggak suka ngejelek-jelekan, tapi mereka hanya menjelaskan gitu. Katakanlah yang terjadi dengan pendukungnya Anies gitu ya, K-popers yang mereka bikin humanis, mereka nggak ngejelek-jelekin yang lain. Mereka hanya menerjemahkan apa yang dilakukan oleh Anies dengan gaya bahasa mereka gitu. Tapi nggak ada tuh ngejelek-jelekin Prabowo, ngejelek-jelekin Ganjar gitu. Dan sebaliknya juga, mereka juga ketika masuk ke tempat yang lain, itu mereka nggak mau. Makanya ini seru. Terakhir, berikutnya adalah gimana nih ketika kompetitor kita menggunakan influencer yang berbeda.
Artinya gini, gampangnya gini deh, ketika kita punya influencer mau seperti apa gitu. Saran saya yang pertama, udahlah, tinggalkan mega influencer itu tinggalin aja lah. Mega influencer tinggalin aja, silahkan dicek secara survei, engagement-nya ada, mereka hanya meningkatkan views-nya aja. Bahwa orang kemudian menjadi tahu brand kita, iya. Tapi engagement-nya, penghasilannya, hasil dari engagement-nya sangat kecil. Bahkan kami di beberapa brand-brand yang ada, kita kan ada mega, ada makro, ada mikro, ada nano. Kita bahkan sekarang yang banyak laku itu adalah yang banyak efektif ya, maksudnya itu adalah nano dan mikro. Kenapa? Skup mereka kecil banget. Skup mereka kecil banget, follower mereka kecil banget. Tapi begitu mereka ngomong, itu mereka jauh lebih dipercaya. Jadi engagement rate-nya justru lebih tinggi ketika kita menggunakan nano sama mikro. Itu penting. Apalagi sekarang ada gerakan-gerakan politik gitu ya, yang mega influencer lari ke salah satu pihak gitu, itu jadi berpengaruh. Jadi saran saya sih memang ketika kita ke Gen Z masuknya kemana gitu. Kalau dulu kan kita masuknya ke artis-artis lokal gitu. Terus kemudian habis itu ketika masuk ke digital kita banyak menggunakan influencer. Saran saya sih tadi itu, cek dulu engagement rate-nya. Kira-kira kalau kita menggunakan mega dengan harga yang fantastis masih efektif atau enggak gitu. Atau di bawahnya lagi, makro influencer masih oke nggak? Makro nggak oke, turun lagi ke mikro. Mikro nanti turun lagi ke nano gitu. Jumlahnya memang banyak, memang lebih merepotkan gitu, tapi itu justru engagementnya muncul. Terutama buat brand-brand yang membutuhkan CTA. Call to action-nya tuh diperbanyak tuh. Nah itu kita harus menggunakan influencer nano dan mikro. Jadi itu sih sebetulnya secara umum Gen Z gitu ya, sebetulnya lebih seru lagi sekarang yang terjadi memang pada di politik lah. Cuman kalau ngomongin itu bisa nggak selesai. Tapi itu case yang menarik gitu ya. Ada 01, 02, 03. Bagaimana kemudian mereka sekarang lagi masuk ke digital semuanya. Sudah mulai ada kelompok-kelompok pendukung. Tapi kita lihat satu sama lain tidak saling menjelekan. Ada sih salah satu kelompok yang mencoba menjelek-jelekan gitu ya, tapi dicuekin dan tidak meningkatkan elektabilitas. Dan rasanya itu juga yang harus dilakukan oleh korporasi, walaupun sudah dilakukan dari dulu. Mungkin sekarang saatnya kita tidak lagi menjadikan korporasi sebagai pahlawan. Ini penting. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan mereka, Gen Z, itu justru sebagai pahlawan. Kita itu cukup sebagai inisiator untuk menjadikan mereka pahlawan. Nah itu mereka akan lebih mengapresiasi kalau pahlawannya adalah Gen Z-nya sendiri, bukan corporate-nya lagi tuh. Jadi kita tidak datang sebagai pahlawan, tapi kita justru datang untuk menciptakan mereka sebagai pahlawan perubahan, ide-ide perubahan yang segar bener lah. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.